Mimpi manis sang pengusaha gula. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan ladang tebu, hiduplah seorang anak bernama Dimas Maulana. Ia tinggal bersama keluarganya yang sederhana. Ayahnya seorang petani tebu, dan ibunya membantu menjual hasil panen di pasar. Sejak kecil, Dimas sering membantu ayahnya di ladang, memotong tebu, dan mengangkutnya ke pasar diserahkan ke pengepul. Namun, Dimas memiliki mimpi besar. Ia ingin membawa perubahan bagi keluarganya dan desa tempat tinggalnya. Suatu hari, saat melihat ibunya dihargai rendah oleh pedagang besar, ia bertanya, "Bu, mengapa mereka membayar tebu kita dengan harga murah?" Ibunya menjawab, "Karena kita hanya petani kecil, Nak. Mereka yang punya pabrik bisa menentukan harganya." Kata-kata itu selalu melekat di hati Dimas. Sejak hari itu, ia bertekad untuk suatu saat memiliki pabrik gula sendiri. Perjalanan Dimas. Ketika Dimas beranjak remaja, ia bekerja keras belajar di sekolah. Meski harus berjalan kaki sejauh 5 km setiap hari, ia tidak pernah mengeluh. Guru-gurunya sering memujinya sebagai anak yang cerdas dan gigih. Setelah lulus SMA, Dimas tidak bisa langsung melanjutkan kuliah karena biaya yang terbatas. Ia pun bekerja serabutan di kota, dari menjadi buruh pabrik hingga kuli angkut di pasar. Dalam pekerjaannya, ia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk menabung. Sambil bekerja, Dimas rajin membaca buku tentang bisnis dan mendengar cerita sukses dari para pengusaha. Ia juga mempelajari cara kerja pabrik gula saat bekerja di salah satu pabrik kecil di kota. Dari situ, ia mendapatkan pengetahuan tentang cara mengolah tebu menjadi gula. Langkah awal, setelah bertahun-tahun bekerja dan menabung, Dimas pulang ke desanya dengan modal kecil. Ia memulai usahanya dengan membeli beberapa alat pengolahan gula sederhana. Ia juga bekerja sama dengan petani lain di desanya, membeli tebu mereka dengan harga yang lebih baik. Dimas memproduksi gula pasir secara manual dan menjualnya ke pasar lokal. Meskipun produksinya masih kecil, gula buatan Dimas terkenal karena kualitasnya yang baik. Dalam waktu singkat, ia mulai mendapatkan pelanggan setia, hambatan dan peluang. Namun, perjalanan Dimas tidak selalu mulus. Suatu hari, badai besar merusak sebagian besar ladang tebu di desanya. Para petani kehilangan panen mereka, dan produksi gula Dimas terhenti sementara. Meski begitu, Dimas tidak menyerah. Ia menggunakan tabungannya untuk membeli tebu dari daerah lain dan membantu para petani di desanya untuk bangkit kembali. Ketekunan Dimas membuahkan hasil. Seorang investor yang terkesan dengan kerja keras dan kejujurannya menawarkan modal untuk memperbesar usahanya. Dengan bantuan itu, Dimas membangun pabrik gula kecil yang lebih modern. Menjadi pengusaha sukses, tahun demi tahun berlalu, usaha Dimas terus berkembang. Ia tidak hanya memproduksi gula untuk pasar lokal, tetapi juga mulai mengekspor ke negara lain terutama Eropa. Pabrik gulanya menjadi salah satu yang terbesar di negeri itu, memberikan lapangan kerja bagi ratusan orang dan membantu petani tebu mendapatkan harga yang adil dan pantas. Kini, Dimas dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di negara tersebut. Namun, ia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia mendirikan sebuah lembaga pelatihan dan keterampilan, sebagai pusat pelatihan di desanya untuk membantu anak-anak muda belajar tentang bisnis dan pertanian modern kekinian. Ketika ditanya apa rahasia kesuksesannya, Dimas selalu menjawab, "Mimpi besar, kerja keras, dan jangan lupa membantu orang lain." Itulah yang membuat hidup kita manis. Seperti gula, kelakar Dimas sambil senyum simpul seruput teh manis yang disajikan.